KIP kali ini benar-benar miskin kapasitas, integritas, dan moralitasnya benar-benar miskin dan tidak ada. Dan kayaknya seperti diremote oleh kekuatan tertentu, tapi resikonya sekali lagi kepada rakyat Aceh. Itu dia Bang, kalau misalnya rakyat Aceh mengupayakan gerakan massa ataupun mengupayakan untuk melakukan protes, berupa melakukan aksi demonstrasi atau apapun, atau penggugatan lah, class actionnya yang dilakukan oleh masyarakat Aceh, kan, produk dari KIP sendiri bermasalah nih. Ya, bermasalah. Nah, apabila memang ini dilakukan dan dimenangkan, apakah akan tertunda atau menjadi gagal keputusan pemilu, Pak? Pilkada bisa jalan terus, tetapi hasilnya juga dia kan bisa dibatalkan jika temuannya memang melanggar hukum dan aturan. Ya, dan apalagi jika nanti pada hari H masyarakat tidak memberikan dukungan, datang ke TPS seperti pernah saya sampaikan, mencoblos semua kandidat, menulis aspirasi mereka, apakah mereka menulis nama kandidat lain, misalnya nama saya atau nama kandidat lain, atau menulis merdeka, atau menulis referendum, atau menulis bubarkan Indonesia, itu kan sah-sah saja, nggak bisa dilarang. Karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Kesalahan partai sendiri dan KIP sendiri tidak memanfaatkan pilkada ini sebagai media yang telah disiapkan oleh undang-undang untuk merekrut dan menghasilkan pemimpin secara demokratis yang layak, yang berintegritas, yang berkapasitas. Demokrasi kan tidak boleh liar. Kenapa lahir demokrasi? Justru kan supaya lebih banyak kualitas, supaya keluarga tertentu dengan sistem monarki absolutnya tidak berlaku terlalu banyak. Nah, dari hitungan suara sah, nah kan, kemudian ada masyarakat yang melakukan hal yang seperti itu yang Abang sebutkan tadi. Ya, pasti ada. 50% aja lah, misalnya. Apa yang terjadi, Bang? Kalau di daerah tertentu seperti ibu kota, untuk menang seorang kandidat untuk menang, bukan kumpulan suara orang menang dan kalah, itu kan 50% plus. Kalau di luar itu tidak berlaku memang. Kalau di Aceh siapa yang terbanyak? Tetapi jika dua pasang kandidat, katalah gubernur wagub, atau tiga pasang, atau di daerah kabupaten lain, kumpulan suara menang dan kalah yang sah tidak mencapai 50%, itu kan bisa digugat. Karena demokrasi itu definisi kuantitatifnya dari kualitatif kan harus 50% plus. Ya. Jadi ada momentum kesempatan rakyat Aceh yang harus bergerak segera jika ingin selamat daerahnya, jika ingin baik penerapan agamanya, ingin memiliki pemimpin yang layak, yang ideal, yaitu ya datang hari H, mencoblos seluruhnya, mau coblos setiap wajah orang ini di wajah Pak Bustami satu coblosan, wajah Pak Fadil satu, wajah Mu'alim satu, jadi 4 coblos atau 2 di nomor urut satu sekali coblos, di sini sekali coblos, sudah rusak. Tetapi tulis aspirasi. Saya tertarik dengan ini, tuliskan nama cagup lain yang Anda inginkan, atau tulis aspirasi lainnya. Bisa bawa pulpen, bisa bawa spidol, itu bisa jadi, dan itu akan menjadi gerakan damai paling hebat kalau ini dilakukan, dan Aceh akan memiliki nilai tawar yang lebih kuat, juga rakyat tetap berdaulat dan menang. Itu yang sering saya sebutkan, demokrasi ini harus memenangkan rakyat. Artinya, ketika kandidat tidak ada satupun yang layak, mereka tidak boleh pilih. Tetapi mereka wajib datang. Kenapa? Kalau tidak datang, kertas suara jatah mereka takutnya kan dikonspirasikan, diperjualbelikan oleh kandidat tertentu dengan KIP, dengan Panwasli. Itu bisa terjadi, dan sudah pasti terjadi. Nah, maka lebih bagus datang, coblos semuanya, tulis aspirasi. Jangan putus asa. Oh, ini belum ada lahir, MK belum memutuskan tunda, nggak masalah. Ada momentum sekali lagi. Tapi pada hari H. Tapi akan PJ nanti kalau misalnya nggak masalah, karena tidak boleh lama, dibuat buat sama seperti daerah satu kandidat melawan kotak kosong. Kalau suaranya nanti di bawah 50% dan kalah, kan tidak
tidak sah dan tidak Berarti diakui. PJ itu untuk persiapan pilkada lanjutan ya? Ya, kalau kandidat yang diusung sekarang lebih buruk dari PJ kan lebih baik PJ. bukan lebih baik tidak dipilih. Ya, satu itu secara demokrasi. Secara Islam kan juga begitu. Karena kepemimpinan wajib, Adam alaihissalam dan keturunannya diciptakan memang untuk memimpin di bumi. Imamah, keimaman, kepemimpinan, kekhalifahan itu hampir sama lah kata-kata kosakata itu, idiom itu. Itu kewajiban dan itu memang salah satu cobaan yang diberikan kepada kita untuk menjadi pemimpin maupun orang yang dipimpin. Jadi artinya kita wajib berupaya yang terbaik. Sejauh masih ada yang terbaik, kemudian dijegal, orang tidak boleh membiarkan yang tidak baik diusung dan kemudian dipilih, nggak boleh. Jadi cara satu-satunya yang memungkinkan mencoblos semua, jangan jadi golput dan menulis aspirasi. Nah, oke Pak.